Sumpah Pemuda sebagai penguatan jati diri kebangsaan. Ada banyak sekali latar belakang yang mempengaruhi proses yang mendorong kebangkitan nasionalisme di Indonesia. Di antaranya adalah lahirnya Sumpah Pemuda. Faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya Sumpah Pemuda adalah politik etis, perkembangan pers, dan munculnya organisasi kepemudaan di Indonesia. Politik etis sebagai pintu pembuka pendidikan modern. Berbagai kebijakan pemerintah kolonial Belanda justru mengakibatkan kemiskinan dan penderitaan rakyat di Nusantara. Kebijakan pemerintah kolonial Belanda mendapatkan kritik keras dari politikus dan intelektual Belanda. Salah satunya adalah J.H. van Deventer. Kritik dari politikus dan kaum intelektual Belanda mendapatkan perhatian dari pemerintah Belanda. Kemudian dikeluarkan kebijakan balas budi yang disebut politik etis. Politik etis adalah kebijakan balas budi yang dibuat oleh pemerintah Belanda untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang dikenal dengan politik etis. Politik etis menyasar balas budi dalam 3 bidang, yaitu pendidikan, edukasi, pertanian, irigasi, dan perpindahan penduduk, transmigrasi atau emigrasi. Bidang pendidikan membuka wawasan bagi kaum muda terpelajar. Kaum muda terpelajar adalah golongan baru yang membawa ide-ide pada kesadaran kebangsaan. Dalam membentuk suatu ideologi kebangsaan, hal penting yang menghubungkan para kaum terpelajar adalah sarana komunikasi dan transportasi. Kaum muda terpelajar ini mempelopori lahirnya kebangkitan nasional di Indonesia. Berkembangnya pers membawa kemajuan. Berkembangnya pers atau media cetak telah menggerakkan ide-ide kemajuan, sehingga lebih maju berkembangnya ideologi dan pergerakan kebangsaan. Adanya surat kabar yang sudah terbit saat itu mempercepat berkembangnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Beberapa surat kabar pada awal abad ke-20 itu antara lain Pemberitaan Betawi, Pewarta Priai, Jawi Kanda, Retno Dumila, Sinar Jawa, Cahaya Timur, Pewarta Hindia, dan lainnya. Kemunculan berbagai organisasi kepemudaan. Pada perkembangan fase kebangkitan nasional ditandai dengan mulai berkembangnya berbagai organisasi pergerakan yang mengusung ideologi kemajuan dan kebangsaan, bahkan juga politik untuk pembebasan rakyat dari penjajahan. Berbagai organisasi yang berkembang di era kebangkitan nasional berdasarkan corak atau sifat yang berbeda-beda. Akan tetapi berbagai organisasi pergerakan nasional tersebut belum mampu menciptakan persatuan yang kokoh untuk bersama-sama melawan penjajah, sebab masih memikirkan bagaimana organisasi tersebut berkembang. Kondisi tersebut menjadi pemikiran serius dari kalangan pemuda untuk mewujudkan gerakan persatuan dan kesatuan di antara berbagai organisasi. Beberapa organisasi pemuda pada masa pergerakan nasional yaitu Budi Utomo, Sarekat Islam, Indische Partij, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Perkumpulan Politik Katolik Jawi, Taman Siswa, dan lain-lain. Adanya banyak organisasi tersebut memicu munculnya Kongres Pemuda pertama. Kongres Pemuda pertama. Pada 30 April sampai 2 Mei 1926 diadakan rapat yang dihadiri oleh seluruh organisasi pemuda di Jakarta. Rapat ini dikenal dengan Kongres Pemuda pertama dan diketuai oleh M. Tabrani. Kongres ini bertujuan untuk membentuk suatu organisasi pemuda tunggal agar dapat mengukuhkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam kongres ini beberapa tokoh pemuda menjadi pembicara dan menyampaikan gagasannya, antara lain Sumarto, Bahdir Johan, Nona Adam, Jaksodipuro, Paul Pinontoan, dan Muhammad Yamin. Kongres Pemuda pertama akhirnya ditutup tanggal 2 Mei 1926 dan menghasilkan beberapa keputusan seperti mengakui cita-cita persatuan serta mendorong penggunaan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia yang digagas oleh Muhammad Yamin. Dari kongres ini terbentuk organisasi baru yang merupakan gabungan dari beberapa organisasi di Indonesia. Organisasi yang bergabung diantaranya adalah Jong Java, Jong Celebes, Jong Minahasa, Sekar Rukun, dan Jong Sumatera Nembon. Penyatuan organisasi ini dikenal dengan suatu organisasi baru yang bernama Jong Indonesia atau Pemuda Indonesia. Tidak sampai di situ. Pada September 1926 dibentuk Organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Organisasi ini diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito. Kongres Pemuda kedua. Bulan Juni 1928, PPPI Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia mengadakan rapat untuk merealisasikan gagasan seluruh organisasi pemuda dengan membentuk panitia kongres.
Rapat tersebut menghasilkan struktur panitia Kongres. Sugondo Joyo Puspito dipilih sebagai Ketua Kongres, Joko Marsaid Jong Java sebagai Wakil Ketua, Muhammad Yamin berasal dari Jong Sumatera Nenbon sebagai Sekretaris. Kongres yang mereka lakukan ini dikenal dengan Kongres Pemuda kedua dan berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 hingga 28 Oktober tahun 1928. Pada Kongres Pemuda kedua inilah merupakan puncak dari masa pergerakan nasional sehingga pada tanggal 28 Oktober ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda dan melahirkan teks Sumpah Pemuda yang berisikan mengajak para putra-putri Indonesia untuk bertumpah darah yang satu tanah Indonesia, mengakui berbangsa yang satu bangsa Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pada Kongres Pemuda II, pertama kalinya dikumandangkan lagu Indonesia Raya ciptaan W. Rudolf Supratman menggunakan biola dan menetapkan bendera merah putih sebagai bendera pusaka Indonesia. Pengaruh Sumpah Pemuda terhadap masa lalu dan masa kini. Sebagai salah satu peristiwa penting yang terjadi di Indonesia, terutama dalam catatan sejarah kemerdekaan Indonesia, pastinya Sumpah Pemuda juga memberikan beberapa pengaruh penting bagi bangsa Indonesia, baik di masa lalu maupun di masa sekarang. Beberapa peranan Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia di masa lalu atau masa perjuangan diantaranya adalah mengokohkan keinginan dan cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa dan negara yang bebas dan merdeka. Yang kedua yaitu menyatukan pemuda-pemuda dari seluruh pelosok Indonesia menjadi satu kesatuan tanpa membeda-bedakan latar belakang maupun status kesukuan dan kedaerahan masing-masing. Sedangkan dampak dan pengaruh pada masa sekarang yakni Sumpah Pemuda menjadi bukti otentik akan adanya kelahiran bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan. Selanjutnya yaitu Sumpah Pemuda mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia untuk hidup rukun dan berbangsa yang satu. Dan Sumpah Pemuda mempengaruhi peran pemuda sebagai penerus bangsa untuk senantiasa menjaga rasa nasionalisme, persatuan, dan kesatuan bangsa. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Indonesia semakin melahirkan generasi penerus yang memberikan kemajuan untuk Indonesia. Salam Indonesia, salam merdeka.